Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Atika dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah psikologi yang mana materinya mengenai strategi meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran di kelas. Dalam dunia pendidikan, motivasi siswa sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran, karena tanpa motivasi yang cukup, siswa cenderung kehilangan minat dan fokus. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara-cara yang efektif untuk meningkatkan motivasi dalam proses belajar mengajar dalam suatu kelas. Karena ketika siswa itu kehilangan motivasi, maka mereka akan malas untuk belajar dan sebagainya. Tentu di sini kita akan membahas pentingnya motivasi, yang mana motivasi adalah kunci untuk meningkatkan kinerja siswa. Karena dengan motivasi yang tinggi, siswa akan lebih aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Hal ini juga dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam belajar. Menciptakan lingkungan positif. Lingkungan belajar yang positif dapat meningkatkan motivasi siswa dengan menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, karena siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Fasilitasi interaksi sosial yang baik juga dapat membantu membangun hubungan yang kuat antara siswa. Menciptakan lingkungan positif di sini adalah memberikan suasana yang nyaman dan menyenangkan, karena siswa akan lebih termotivasi untuk belajar, lebih bersemangat dalam belajar. Mengintegrasikan teknologi, yang mana mengintegrasikan teknologi di sini dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa, yang mana dengan menggunakan alat-alat digital, yaitu seperti video, aplikasi edukasi, dan juga permainan interaktif. Karena hal itu dapat membuat pelajaran lebih menarik dan menantang, sehingga siswa juga bersemangat dalam belajar. Pemberian umpan balik. Memberikan umpan balik yang konstruktif sangat penting dalam meningkatkan motivasi. Siswa perlu mengetahui kemajuan mereka dan area yang perlu diperbaiki. Umpan balik yang positif akan mendorong mereka untuk terus berusaha dan merasa dihargai atas usaha mereka, yakni ketika siswa tersebut sudah bersemangat dalam belajar, maka kita sebagai pendidik harus memberikan umpan balik kepada mereka, seperti memberikan pujian atau memberikan penghargaan dan sejenisnya. Mengatur tujuan pembelajaran. Membantu siswa untuk mengatur tujuan pembelajaran yang jelas dapat meningkatkan motivasi mereka. Ketika siswa memiliki tujuan yang spesifik dan dapat dicapai, mereka lebih cenderung untuk berusaha mencapai target tersebut dan merasa puas saat berhasil. Keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua di sini dalam proses belajar, siswa dapat meningkatkan motivasi. Jadi ketika orang tua aktif mendukung dan mendorong anak mereka dalam belajar, maka siswa akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk meraih prestasi yang lebih baik di sekolah. Jadi bukan hanya guru yang mengajar di dalam kelas untuk memberikan motivasi. Jadi orang tua adalah faktor utama untuk mendukung aktif siswa agar lebih baik dalam belajar.
Selanjutnya ada pembelajaran kolaboratif. Metode pembelajaran kolaboratif di sini dapat meningkatkan motivasi siswa. Ketika siswa, yang mana contohnya itu seperti ketika siswa bekerja dalam kelompok. Karena dengan seperti itu mereka akan saling mendukung dan berbagi ide. Ini juga membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial dan meningkatkan rasa kebersamaan di dalam kelas. Adapun sistem pembelajaran dapat memotivasi siswa untuk berprestasi. Penghargaan, baik berupa pujian atau penghargaan fisik, dapat mendorong siswa untuk lebih berusaha. Hal ini menciptakan suasana kompetitif yang sehat dan meningkatkan keinginan untuk belajar. Jadi ketika siswa sudah berprestasi, setidaknya kita sebagai pendidik memberikan suatu penghargaan, yakni berupa pujian atau penghargaan lainnya seperti memberikan sertifikat atau memberikan hadiah dan sejenisnya. Selanjutnya menggunakan metode variatif. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi menggunakan metode variatif di sini yaitu bervariasi, yang mana dapat meningkatkan minat siswa, dapat meningkatkan keinginan siswa. Karena dengan mengkombinasikan seperti diskusi, presentasi, dan aktivitas praktis atau yang semacamnya, siswa akan merasa lebih terlibat dan tidak bosan selama proses belajar. Jadi mereka tidak hanya menonton guru yang hanya menjelaskan terus. Jadi ketika diberikan metode yang variatif, maka mereka akan lebih terlibat seperti diskusi, presentasi, dan semacamnya. Mengatasi hambatan. Penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang menghalangi motivasi siswa. Apa saja yang menjadi hambatan? Ternyata berupa hambatan di sini bisa berupa masalah emosional, sosial, atau akademis. Nah, jadi dengan memberikan dukungan yang tepat, siswa dapat merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk belajar. Adapun kesimpulannya dari materi mengenai strategi meningkatkan motivasi dalam kelas adalah meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran adalah proses yang kompleks namun sangat penting. Karena dengan menerapkan strategi yang tepat, seperti menciptakan lingkungan yang positif dan melibatkan orang tua, kita dapat membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.